Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah Aljabar rendah, yaitu kelanjutan dari kemarin pertemuan pertama tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Materi kita hari ini yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Oke, coba diingat kembali bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh 0 dan ABC itu anggota bilangan real. Untuk mengingat kembali, kita misalkan A-nya, katakanlah persamaan kuadratnya X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0, sehingga A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Sehingga ABC anggota bilangan real. A tidak boleh 0. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti bukan persamaan kuadrat. Dari persamaan bentuk umum persamaan kuadrat ini, apabila kedua ruas kita kalikan dengan 4A, tentu kita memperoleh 4AX kuadrat plus 4ABX plus AC sama dengan 0. Nah, supaya kita bisa mendapatkan bentuk akar-akar persamaan kuadrat, kita tambahkan dengan B kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga kita kumpulkan cukupnya menjadi 4AX kuadrat plus 4ABX plus B kuadrat dikurangi B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Lalu kita faktorkan ke dalam bentuk kuadrat sehingga diperoleh seperti yang ditampilkan ini. Nah, dari persamaan ini nantinya akan diperoleh bahwa X12-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini adalah akar-akar persamaan kuadrat, di mana X1-nya yaitu min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. X2-nya adalah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Apabila D sama dengan B kuadrat min 4AC itu adalah diskriminannya, maka dapat kita tulis X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah X1 dan X2. Kita sebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat. Kemudian, jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan bentuk sebelumnya, akar D itu bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Artinya tergantung dari bentuk akar D-nya. Sehingga apabila D-nya positif, maka X1 dan X2 akar-akarnya disebut akar nyata dan perlainan. Apabila D-nya negatif atau D-nya kurang dari 0, maka akarnya tidak nyata atau imajiner. Karena akar dari suatu bilangan negatif adalah bilangan imajiner. Nah, selanjutnya untuk D sama dengan 0, tentunya X1-nya pasti sama dengan X2 karena dia akar 0 kan 0. Jadi min B plus akar 0 per 2A sehingga diperoleh min B per 2A. Dengan demikian akarnya 1 atau kembar. Sebenarnya akarnya 1, tapi dia X1-nya sama dengan X2, maka disebut akar kembar. Oke. Contoh soalnya bisa kita lihat sebagai berikut. Buktikan bahwa akar-akar persamaan kuadrat berikut adalah tidak nyata, di mana A, B, C-nya anggota bilangan real, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Nah, dari persamaan ini tentunya kita bisa melihat dari 3 jenis yang tadi. Kalau tidak nyata berarti masuk ke kategori yang kedua, yaitu diskriminannya kurang dari 0. Kita harus tentukan dulu A-nya yang mana, B-nya yang mana, C yang mana.
dari persamaan ini tentu kita peroleh A itu adalah yang koefisien dekat X kuadrat, sehingga menjadi B min C tutup kurung kuadrat itu adalah A. B-nya yang mana? Yang ada dekat X, berarti B-nya min 2 dalam kurung C min A tutup kurung kali C min B tutup kurung, itu B-nya. Lalu C-nya sendiri sisanya ya, berarti 2A dalam kurung A min B min C tutup kurung plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, dari soal tadi setelah kita peroleh A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, maka kita masukkan ke rumus diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dimasukkan nilai B-nya, lalu dikuadratkan, lalu dikalikan. Nah, karena C min B kuadrat sama dengan B min C kuadrat, artinya dia karena dikuadratkan maka dia tidak pengaruh ya, karena negatif positif kalau dikuadratkan hasilnya akan sama, yaitu positif. Sehingga bisa kita keluarkan, yaitu B min C kuadratnya bisa kita keluarkan atau kita faktorkan. Jadi 4 dalam kurung B min C kuadrat kali C min A kuadrat dikurang 2A kuadrat plus 2AB plus 2C min B kuadrat min C kuadrat. Nanti dikalikan, disederhanakan, sehingga C kuadratnya dicoret, 2AC juga dicoret. Tinggal hasil akhirnya adalah min 4 dalam kurung B min C kuadrat dikali A min B kuadrat. Kenapa ini sudah terbukti kurang dari 0? Karena B dikurang C kuadrat itu kan positif. Lalu A min B kuadrat juga positif. Kan dia pangkat 2 pasti positif. Berarti kesimpulannya adalah min 4 dikali bilangan positif, lalu dikali bilangan positif, hasilnya adalah negatif, kan min 4. Sehingga dia kurang dari 0. Dengan demikian, apabila D-nya kurang dari 0, maka akarnya tidak nyata. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Nah, kita tahu tadi bahwa X1 adalah min B plus akar D per 2A. Kita tahu bahwa X2 itu tadi min B min akar D per 2A. Apabila kita jumlahkan kedua akar, kita peroleh min B per A. Lalu apabila akar dikali, X1 kali X2 kita peroleh C per A. Apabila kita cari selisihnya, X1 kurang X2 adalah akar D per A. Ini kalau sudah sering latihan biasanya hafal ya. Dihafalkan saja, X1 tambah X2 negatif B per A. X1 kali X2 C per A. X1 kurang X2 akar D per A. Nanti bisa dibuktikan sendiri di rumah ya. Nah, dari X1 dikurang X2 sama dengan akar D per A tadi, kalau kita sederhanakan atau kita kali silang, maka kita peroleh akar D itu sama dengan A dikali dalam kurung X1 dikurang X2. Dikuadratkan ya, setelah dikuadratkan maka diperoleh D sama dengan A kuadrat dalam kurung X1 min X2 tutup kurung kuadrat. Nah, bentuk ini membuktikan bahwa diskriminan dari persamaan kuadrat itu sehingga persamaan A kuadrat plus B plus C sama dengan 0 itu memiliki akar rasional apabila D-nya adalah kuadrat bilangan rasional. Bilangan rasional disebut juga dengan bilangan terukur. Kenapa? Kan bisa dilihat dari bentuknya ini. D sama dengan A kuadrat. Ini kan bilangan kuadrat dikali X1 min X2 tutup kurung kuadrat. Berarti dia kuadrat suatu bilangan. Apabila D itu kuadrat suatu bilangan atau kuadrat bilangan rasional atau terukur, lalu A, B-nya juga rasional, maka dia bisa ditentukan syarat dari akar-akar itu sendiri. Kita bisa lihat contohnya bisa sebagai berikut. Oh iya, bilangan rasional itu sendiri apa? Bilangan yang berbentuk P per Q. Artinya suatu bilangan apabila bisa dibuat P dibagi Q, P Q-nya bilangan bulat, Q tidak boleh 0. Q bukan faktor dari P. Artinya seperti bilangan 2/3 itu kan rasional.
Baik, terakhir yaitu membentuk persamaan kuadrat. Apa ini maksud dengan membentuk persamaan kuadrat? Biasanya kita tahu akar-akarnya, maka kita bisa mencari atau menentukan persamaan kuadratnya. Kalau tadi kita tahu persamaan kuadratnya, baru kita tentukan akarnya atau jenisnya. Nah, kalau ini kita tahu akar-akarnya dan kita tentukan persamaan kuadratnya. Oke, baik ya. Coba perhatikan persamaan kuadrat ini biar kita tahu bagaimana mencarinya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ketika kedua ruas dibagi dengan A, maka diperoleh AX kuadrat kan kita bagi A, BX juga kita bagi A, C bagi A, 0 dibagi A. Maka diperoleh X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Nah, ingat sifat yang tadi sebelumnya kita pelajari bahwa X1 tambah X2 itu kan min B per A. Kemudian X1 kali X2 itu C per A. Tinggal kita substitusi. Maka X kuadrat diganti. B per A nya kita ganti. Sehingga jadi min dalam kurung X1 plus X2X. Lalu C per A nya kita ganti atau substitusi. X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, supaya tidak lupa saya buat rumus katakanlah memudahkan menghafal ya. X kuadrat min dalam kurung ja X plus KA sama dengan 0. Ja itu jumlah akar, K itu kali akar. Jadi yang tengah-tengah itu dijumlahkan akarnya. Lalu yang paling kanan itu dikali. Makanya disingkat Jaka. Nah, kebetulan suami saya namanya Jaka. Jadi mudah mengingatnya ini. Ya, mudah ya. Oke, misalkan contoh. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0. Ini akar-akarnya sudah diketahui yaitu X1 dan X2. Pertanyaannya, tentukan persamaan kuadrat baru apabila akar-akarnya kebalikan dari akar yang ini. Akar persamaan yang diketahui ini. Nah, kita tentukan dulu ya. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5. Nah, berdasarkan sifat tadi yang sebelumnya kita pelajari, X1 tambah X2 sama dengan min 3 per 2. Ya kan? Kan min B per A. X1 kali X2 kan C per A, berarti 5 per 2. Nah, tadi kita ingat rumus menentukan persamaan kuadrat, maka X kuadrat min ja jumlah akar, X ditambah kali akar sama dengan 0. Nah, karena akar yang baru adalah kebalikan, berarti kita tulis akarnya 1 per X1 dan 1 per X2. Sehingga rumusnya menjadi apa? X kuadrat dikurang, nah tinggal tambahkan, tengah-tengah itu keja. 1 per X1 plus 1 per X2X. Yang kanannya plus 1 per X1 dikali 1 per X2 sama dengan 0. Ini tinggal disederhanakan saja, kali silang aja. Nah, nanti nilai X1 tambah X2 nya diganti min 3 per 2. Nilai X1 kali X2 nya ganti 5 per 2. Disederhanakan, dapatlah 5X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Kalau mau cepatnya, kita balik aja. Soal kan dari soal tadi diketahui apa? 2X kuadrat plus 3X plus 5 sama dengan 0. Ya tinggal dibalik, kan kebalikan. Berarti yang 5-nya ke depan, 2-nya ke belakang. 5x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Ini kalau mau cara cepatnya. Oke, sedikit lagi ya. Misal ada contoh soal. Bila manakah atau kapankah P gitu ya. Bila manakah maksudnya kapan P-nya. Akar-akar persamaan Px kuadrat plus 2x plus P sama dengan 1 plus 2Px terukur atau rasional ya. Nah, persamaan ini kan tidak baku. Karena persamaan yang baku apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang kanan harus 0. Supaya yang kanan harus 0, kita geser ke kiri. Disederhanakan. Yang ada X digabung X. Yang ada X kuadrat digabung X kuadrat. Yang tidak ada X-nya digabung dengan yang tidak ada X. Sehingga diperoleh Px kuadrat plus 2 min 2P. X plus P min 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat A-nya P, ya, B-nya yang ada X ya. Jadi A itu yang dekat X kuadrat. A-nya P, B-nya 2 min 2P, C-nya P min 1. Nah, karena syarat terukur tadi D adalah kuadrat bilangan terukur, berarti D-nya kita cari dulu. Yaitu apa? Masih ingat?
B kuadrat min 4 AC, tinggal dimasukkan ya. Berarti kalau B kuadrat ya tinggal dimasukkan, dikalikan, sehingga hasil akhirnya diperoleh. Ini dicoret, yang bisa dicoret 4 min 4B. Nah, 4 min 4P ini harus bilangan kuadrat. Sehingga 4 min 4P kita misalkan K kuadrat. Atau P-nya adalah 1/4 kali 4 min K kuadrat. Ini P-nya syarat. Kapan dia terukur? Syaratnya adalah P sama dengan 1/4 dalam kurung 4 min K kuadrat. Asalkan K bilangan terukur atau rasional. Baik, demikianlah materi untuk pertemuan kedua, yaitu tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat, lalu menentukan sifat-sifat akar persamaan kuadrat dan membentuk persamaan kuadrat. Ini sebagai bahan diskusi, silakan dikerjakan, boleh kerjasama karena ini hanya latihan. Nanti untuk tugasnya kita sampaikan di Zoom meeting ya, sekaligus membahas hal-hal apa yang mungkin belum jelas di dalam materi ini. Kemudian saran saya jangan hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh saya, tetapi silakan mahasiswa mengadopsi, mencari literatur lain, karena ini saya rasa banyak ya, di internet mungkin banyak. Waktu SMA juga mungkin sudah pelajari tentang persamaan kuadrat, lebih di dalam lagi, diperdalam lagi ya. Oke, saya akhiri. Semoga semuanya sehat, terhindar dari COVID. Kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan, boleh dicatat, nanti kita bahas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.